anggaran pertahanan sekarang kan sekitar 0,7% dari PDB. Karena tantangan Pak Prabowo ini berat, Kang. Kenapa? 5 tahun terakhir ini Pak Jokowi menumpuk bom waktu yang potensi meledaknya di era Pak Prabowo, yaitu 700 triliun lebih utang yang jatuh tempo. Jumpa lagi di Ruang Publik bersama DDM. Ada tamu istimewa di studio DDM.net, Kang Faisal Basri atau Bang Faisal Basri, yang tadinya saya mau podcast lewat Zoom karena kan beliau di Jakarta. Kebetulan hari Sabtu ini beliau ke Bandung dan beliau mengatakan saya langsung ke studio DDM.net ke Stikom Bandung, dan ternyata sekarang hadir. Alhamdulillah. Ini berkah untuk DDM.net dan Stikom juga buat saya, insya Allah. Kang, terima kasih. Jadi tadi diundang oleh sebuah universitas di Bandung, ya, gitu. Pesertanya dari berbagai universitas. Saya berikan bekal lah. Siang ini mereka merumuskan rencana aksi. Jadi kita semangati lah, bikin penyadaran, pembekalannya lah, materi isu-isu apa saja yang terutama yang relevan buat tantangan anak muda ya, karena ada 10 juta Gen Z yang menganggur. Katanya bonus demografi. Ini mah cemas demografi. Orang 16% lebih mereka menganggur, itu yang menganggur itu kan sayang. Defisit jadinya, bukannya bonus. Oke. Bang Faisal, kalau kita melihat perjalanan ya ke depan lah, tentu dengan melihat ke belakang, lihat perjalanan politik terutama pemerintahan yang baru ini, kekuatan untuk mereka efektif ya menjalankan kekuasaannya itu didukung oleh DPR yang mayoritas, koalisinya pasti mayoritas, bahkan mungkin semua sekarang didukung juga oleh mantan presiden gitu, dan kelompok-kelompok masyarakat yang lain. Artinya secara politik ini bakal kuat Pak Prabowo ini. Tapi kalau lihat sekarang perkembangan bagaimana apa yang terjadi di BUMN, soal kondisi keuangannya di BI, kemudian investasi dari luar segala macam, kayaknya ini kurang mengembirakan. Padahal setiap kekuasaan itu membutuhkan ya kekuatan katakanlah oligarki yang bisa dalam tanda petik menundukkan seluruh kekuatan yang ada. Dan tentu saja ketika bicara sisi ekonominya, sisi bisnisnya, tentu kalau di katakanlah rejim Pak Prabowo itu ada Pak Hasim. Anda melihatnya seperti apa? Ada kaidah juga, semakin banyak yang kita rangkul, semakin rapuh. Karena hampir semua spektrum dikumpulkan, yang DNA-nya beda-beda gitu. Jadi ada ideologinya berbeda, ada kepentingannya berbeda, ada goals yang berbeda juga begitu. Gaya juga bisa beda. Gaya beda, kemudian ada yang besar, ada yang kecil. Jadi kesetaraan menjadi terganggu gitu. Jadi cenderungnya bisa tidak harmonis.
Seperti zaman Pak SBY juga dulu kan ada sekretariat bersama tuh di Jalan Diponegoro kalau saya tidak salah. Jadi potensi cheating dari anggota tinggi ya, karena niscaya akan susah menegakkan keadilan. Yang merasa dirugikan atau tidak proporsional, karena kan mereka udah sepakat nih, misalnya inti masuk nih yang baru kan mengurangi jatah mereka. Oke, ditambah kementerian, tapi tetap saja karena yang harus diakomodasi banyak, ada yang merasa, loh tadinya saya dapat 5, kok sekarang dapat 3, pasti kecewa kan. Nah mulai ada tindakan-tindakan yang ad hoc sendiri gitu. Ada partai yang tidak masuk ke parlemen sekarang dan itu pendukung tim, ya jadi tim sukses Pak Prabowo ya gitu. Nah tiba-tiba tadi PKS ini kan mau diajak gabung juga, lalu mereka protes, partai itu protes sebaiknya tidak usah gabung. Ya, gitu. Itu karena bicara soal kepentingan yang terganggu. Ya itu hukum, terlalu banyak ya pesertanya ya semakin rapuh dia, karena koalisinya tidak didasarkan pada nilai-nilai yang sama, ideologi katakanlah gitu, tapi ya kepentingan sesaat yang berubah-berubah terus begitu. Jadi bisa tidak efektif. Nah yang terjadi kemungkinannya adalah karena semua ada konsesi, pengaruhnya ke ekonomi, karena saya dari ekonomi gitu, praktik-praktik rent seeking itu akan semakin marak, karena semua minta konsesi kan, saya ini, minta proyek ini segala macam, sehingga beban buat ekonominya menjadi berat. Dan ekonominya makin tidak lincah kan, persaingan semakin terganggu gitu kan, karena mintanya banyak kan, jadi ada ongkosnya juga. Dan janganlah sampai Pak Prabowo itu mematikan perbedaan lah, seolah-olah kan sekarang oke, kalau tidak mau masuk, misalnya ada partai yang tidak mau masuk, jangan ganggu. Apa pengertian jangan ganggu? Kan perlu ada checks and balances gitu. Nah bahayanya kalau perbedaan itu dianggap semacam ancaman gitu. Jadi kata-kata jangan ganggu itu sebetulnya itu jangan ngeritik lah. Jangan ngeritik, gitu. Iya. Nah jadi tadi potensi governance-nya turun kan meningkat kan, karena pesertanya makin banyak yang menyemut di kue yang terbatas ini kan. Nah jadi istilahnya itu kabinet pemerintahan Pak Prabowo itu dibaluti oleh lemak-lemak yang makin tebal, yang membuat geraknya makin tidak lincah. Itu risikonya. Kalau kabinet langsing akan lebih koordinasinya lebih enak, lebih solid gitu. Jadi ingat, perlu ada ini kan ekstrim solid banget atau tidak solid sekali. Nah dicari tengah-tengah yang paling optimal. Oleh karena itu jangan dimaksimalkan kementerian, dilihat saja. Kan tidak harus misalnya konsesinya di menteri apa kan gitu-gitulah. Jadi jangan kompromi ini menciptakan ongkos yang mahal buat negara gitu. Jadi berat kan, bebannya jadi berat. Padahal ekonomi Pak Prabowo kan ingin pertumbuhan ekonomi 8%. Mana bisa, ibarat berlari kan lebih cepat. Oh dibalut lemak ya enggak bisa cepat lah. Itu ingat Pak Prabowo ada ongkosnya. Jadi kepentingan begitu banyak dan sifatnya jangka pendek. Dan tentu saja incarannya dua.
pertama jabatan, yang kedua tentu konsesi tadi. Di balik itu ya tadi ada kos, ada uang yang diserahkan misalnya, atau usaha bisnis dan lain sebagainya. Seperti misalnya sekarang Pak Jokowi memberikan tempat untuk ormas mengelola tambang segala macam, kan seperti itu. Nah, tentu Pak Hasim khususnya dia berpikir bagaimana melayani mereka yang tadi berpikir kepentingan jangka pendek itu. Artinya dia kan harus mengkonsolidasi kekuatan ekonomi, bisnis segala macam. Nah, ini merujuk pada pengalaman Pak Jokowi yang sekarang sangat powerful. Apakah itu akan diikuti oleh rejim yang baru ini? Ini yang tanda tanya besar. Pak Prabowo ini akan meninggalkan apa nanti? Legacy atau meninggalkan beban Kegagalan yang berat? Karena tantangan Pak Prabowo ini berat, Kang. Kenapa? 5 tahun terakhir ini Pak Jokowi menumpuk bom waktu yang potensi meledaknya di era Pak Prabowo. Contohnya nih, Kang. Baru pemerintah beberapa bulan, masuklah 2025. Di 2025 itu puncak utang yang jatuh tempo. yaitu 700 triliun lebih utang yang jatuh tempo. 700 triliun. 700 triliun. Kemudian kedua, defisit APBN-nya akan melonjak. Ya enggak tahu saya apakah keluarkan Perpu, tapi kan ini presiden buruk, baru berkuasa kok keluarkan Perpu gitu. Agar defisitnya bisa di atas 3%. Mungkin bisa di sekitar di bawah 3%, mendekati 3%. Tapi ingat ada lagi tadi di 700 triliun, ancar-ancarnya defisit anggarannya itu 600 triliun. 600 triliun itu ditambah 300, 1.300. Pada tahun 2025 kan yang jatuh tempo itu nggak dibayar pakai uang fresh cash, tapi dengan menerbitkan obligasi baru, roll over jadinya gitu. Nah, kalau diterbitkan yang baru itu sampai 1.300 triliun, ekonomi dunia masih belum kondusif, bisa tiba-tiba tidak laku, kita mengalami kesulitan, ongkosnya mahal dan sebagainya. Ini awal dari krisis yang bisa pecah dari budget fiskal ya, dari fiskal, bukan dari moneter, tapi nanti merambat ke fiskal, menciptakan krisis ekonomi yang dahsyat. Oleh karena itulah yang saya duga yang kemungkinannya tinggi kan pos yang besar itu adalah makan bergizi. Makan bergizi. Kedua, Pak Prabowo sadar sekali persenjataan kita sudah usang. Anggaran pertahanan sekarang kan sekitar 0,7% dari PDB. Jadi jumlahnya tidak cukup untuk membeli banyak persenjataan baru karena tinggal sebagian besar untuk maintenance saja. Yang tersisa barang di bawah 30 triliun. 30 triliun dapat apa? Kita butuh kapal selam, butuh tank, artileri, pertahanan udara, macam-macam. Agak lambat karena kan kelihatannya Pak Prabowo high profile di forum internasional. Kita udah lihat ya, sebelum jadi presiden pun udah serta perdamaian dunia, dan bertemu dengan pemimpin-pemimpin tetangga lah paling tidak begitu, dan bisa dipahami wibawa satu negara itu
tidak akan muncul, tidak akan menguat gitu kalau senjatanya lemah, secara militer lemah. Nggak bisa Pak Prabowo sadar sekali, oleh karena itu prioritas. Nah, oleh karena itu apa yang bisa dikurangi? Ya apalagi kalau bukan IKN. Dia tidak akan kemungkinan ya, ini analisis, kemungkinan dia tidak akan membatalkan, tapi ditinjau ulang, size-nya dibenahi, sehingga lebih mengedepankan apa ya, fungsi ketimbang pamer segala. Oke, fungsi pemerintahan apa tuh? Nah, dilihat Pak Prabowo kan internasionalis. Lihat Canberra kecil, dia lihat Washington DC kecil, Ottawa kecil, dan tidak harus juga di tengah-tengah. Itu provinsi apa yang saya sebutkan tadi itu tidak di tengah-tengah. Ottawa jauh di pantai timur kan. Jadi meninjau secara mendasar tentang ibu kota yang ideal, dan dia meletakkan dasar-dasarnya, dan barangkali peresmiannya 2045 seandainya kita bisa menjadi negara maju. Ini tantangannya besar sekali gitu. Jadi disitulah mulai Pak Jokowi kecewa. Padahal ini kan penyakit Pak Jokowi kan, semua proyek dia itu harus selesai di masa dia. Termasuk upacara 17 Agustus harus di masa dia gitu. Kan itu tidak realistik menghadapi ancaman krisis yang ada di depan mata kita. Jadi ketua otorita yang 2 orang itu ya, dan wakilnya mengundurkan diri itu ya tadi karena target-target yang harus dipenuhi terabas semua. Nah, nggak mau terabas, misalnya seperti Rempang, pokoknya dilibas kan, penduduknya pokoknya harus keluar semua, nggak ada yang tersisa. Nah, Mas Bambang sama Pak Doni ya, dia punya standar etika, punya nilai-nilai yang dia tidak bisa terabas. Ya saya tidak tahu Pak Doni, tapi Mas Bambang saya tahu sejak dia mahasiswa di Berkeley. Saya sebelum reformasi itu ya di EDB, kemudian saya pernah juga studi banding bersama dengan Mas Bambang tentang transportasi di Bogota dan Meksiko untuk kita tiru gitu ya. Dan banyak sekali dia tidak pernah sejumput pun konflik of interest misalnya. Ya, profesional banget. Iya, profesional sekali. Nah, balik lagi tadi. Jadi dalam kondisi ekonomi seperti itu, berarti peran Pak Hasyim itu agak berat. Padahal kan butuh pelayanan tadi untuk kepentingan koalisi yang macam-macam itu. Kan perlu kesiapan melayani. Kalau saya lihat ya kembali bergantung pada Pak Prabowo, apa yang ingin dia hendak tinggalkan. Masa dia mengulangi kesalahan-kesalahan masa lalu? Masa dia tidak belajar dari masa lalu? Ya, rasanya dia akan menjaga itu. Ada batas di mana dia tidak akan mentoleransikan. Nah, sayangnya saya tidak kuasa untuk menyebutkan, nanti saja off air saya sampaikan informasi yang saya dapat dari orang dalam. Iya. Etika aja. Etika, ngerti. Oke. Nah, lalu apa yang harus dilakukan baik oleh tadi Pak Prabowo kaitannya misalnya dengan Pak Jokowi ketika tadi tetap ngotot dengan cara beliau, tentu kan kekecewaan itu bisa menimbulkan, kan ada
beberapa orangnya nanti yang dititipkan, misalnya di kabinet atau apa, mungkin ini juga bisa. Ya ini sedang eh, negosiasi ini alot, saya dengar alot. Eh, keluar masuk lagi gitu-gitu. Ada beberapa yang disodorkan oleh Pak Jokowi tidak serta-merta diiyakan oleh, karena kan mulainya kan dari visi kan. Visi presidennya apa, untuk mewujudkan itu organisasinya seperti apa. Nah, organisasinya 41 kementerian gitu. Mudah-mudahan tidak begitu. Ya kalau nambah ya 1-2 saja. Kemudian personel apa yang cocok kan gitu. Bukan personelnya dulu kan. Kalau ini kan sodorkan nanti dipertimbangkan. Dan saya berharap gitu, seperti harapan kita juga barangkali waktu zaman Pak Jokowi, presiden itu mengakomodasi beberapa pos. Pak presidennya menyampaikan kriteria. Saya mau kriterianya seperti ini. Misalnya disodorkan nama, cek, ini tidak sesuai kriteria, kembalikan, ajukan yang baru. Kriteria. Nah, salah satunya kan dulu lolos KPK. Di pertama 2014, 2019 tidak dipakai lagi. Jadi makin tidak dipakai gitu Pak. Sesuatu yang bagus tidak dilanjutkan. Justru, itu yang sangat disayangkan pada diri Jokowi. Yang baru justru semakin jadi tidak lebih bagus. Makanya tercermin dari seperti trial and error, makanya agak sering terjadi reshuffle. Suka atau tidak suka, kepemimpinan akan berganti ya. Tentu kita ya penting saya kira untuk publik catatan apa sih lebih dan kurangnya Jokowi supaya ini jadi pelajaran untuk kita semua dalam berbangsa, terutama untuk kepemimpinan baru gitu. Dia man of action. Ngambil keputusan cepat, bertindak cepat, tapi tidak didukung oleh dapur yang kuat, memadai, yang kuat. Ya prosesnya harus bisa bahaya ini cepat kalau berlandaskan pembisi. Di sekeliling Pak Jokowi ini tidak steril, punya kepentingan yang berbeda-beda. Nah, syarat dengan kepentingan yang berbeda-beda itu penetrasinya ke Pak Jokowi mudah, itu yang cepat dieksekusi. Maksud kita kan cepat dieksekusi bukan yang seperti itu, tapi semua dilandasi kajian, policy impact analysis, kemudian misalnya para teknokrat itu untuk setiap masalah ada 3 opsi. Silahkan Pak Jokowi pilih 1 dari 3 opsi ini, karena 3-3-nya udah yang bagus lah gitu. Tinggal ini bagus sekali, bagus, agak bagus ya. Gitu. Resikonya lebih sedikit lah. Resikonya lebih sedikit. Kemudian dampak politiknya juga lebih sedikit, kan nggak mau dong. Kalau keputusan yang diambil itu menggerus konstituen gitu kan. Nah dari situ usaha dites semua itu baru diputuskan cepat. Gitu. Nah kalau zaman sebelumnya kan, bayangkan sampai cerita seorang wakil menteri ke saya itu rapat kenaikan harga BBM sampai hampir 100 kali tidak putus-putus. Sampai akhirnya jabatan presidennya selesai, tidak diputuskan. Jangan Pak SBY. Itu, Pak SBY itu seperti itu. Nah, oleh karena itulah sekeliling Pak Presiden ini harus orang-orang yang
jaminan mutu. Nanti sehingga menteri-menteri yang mengusulkan itu sebelum ada paraf dari istilahnya West Wing-nya kalau di Amerika itu nggak bisa jalan. Nah West Wing-nya harus kuat, jangan para calo, jangan para kelompok vested interest, kredibilitas harus tinggi. Karena kalau jebol, rusak ini. Yang lobby terakhir kan di sana kan. Ya kalau sekarang kan KSP lah gitu ya. Kemudian siapa lagi yang punya otoritas besar? Pak Luhut. Kemudian Pratikno. Nah itu kan. Nah itunya harus kuat dan sterilkan dari kepentingan subjektif lah yang merugikan negara. Oke, kalau lihat hal yang agak menonjol, ya saya konfirmasi aja bahwa proses demokrasi dan penegakan demokrasi itu makin kesini semakin menurun ya gitu. Kalau berdasarkan VDEM Democracy Index itu 2023 dibandingkan 2019, karena kalau bandingkannya setahun itu marginal gitu, praktis perubahannya kecil sekali. Nah ini kalau satu periode 2019-2023 kan hampir sepanjang periode kedua itu kan, itu kita turunnya 22 peringkat. 22 peringkat? 22 peringkat. Dan sekarang disusul oleh Timor Leste. Timor Leste indeks demokrasinya lebih baik. Kalau jadi sekarang di atas Timor Leste? Di bawah. Oh di bawah. Di bawah Timor Leste. Iya, di bawah. Economic Intelligence Unit juga, tapi saya nggak hitung 2019 sampai 2023 ya, karena tahunnya agak beda gitu. Itu juga mengalami penurunan dan tetap konsisten Timor Leste di atas kita, tapi juga Malaysia dan Filipina di atas kita. Padahal kita kan kampiun demokrasi. Kita yang menginspirasi reformasi di Malaysia misalnya. Kita unggul lah. Karena kan kebanyakan di negara Asia ini kerajaan atau otoritarian ya. Kamboja, Laos, Myanmar, Vietnam, Thailand kerajaan gitu kan. Jadi ya kita kampiun lah. Tapi sekarang yang biasanya di bawah kita sekarang udah di atas kita. Yang diikuti oleh indeks persepsi, karena demokrasi yang turun kan antara lain bisa tercermin dari checks and balances yang makin lemah. Korupsi jadi naik, subur naik, jelas nyata-nyata memburuk. Kalau korupsi di Asia Pasifik kita nomor 1 paling korup, atau peringkat 1 bersih kita nomor 16 dari 16 negara itu. Ya, dan itu sudah 2 tahun berturut-turut, 2022, 2023 kita juara bertahan, tapi untuk yang terburuk. Nah, oleh karena itulah akarnya tetap demokrasi, jangan sampai, karena sekarang ada kesan jualan. Ini demokrasi bablas, berisik aja, mengganggu. Oleh karena itu yang berisik-berisik harus ditertibkan. Makanya ada undang-undang ITE yang baru, nanti konten RUU penyiaran Kang Dedi harus masuk dulu ke lembaga untuk melihat mana yang harus dihapus, menit keberapa dihapus. Jadi repot itu. Investigatif jurnalisme tidak juga boleh, tidak boleh diungkap ya, di-share. Kemudian kebebasan sipil yang lain, polisi bisa masuk ke ruang-ruang privat warga negara, menurut saya enggak elok lagi. Kemunduran luar biasa. TNI dan susah. Boleh duifungsi lagi sekarang. Udah, kata TNI
bukan sekedar duifungsi, multifungsi. Kami Oke. boleh apa saja, multifungsi. Polisi juga begitu. Dan TNI kan agak iri lah ya. TNI di bawah Menhan, sementara polisi di bawah presiden. Nah, itu juga jadi isu ya, yang ada proksi-proksinya itu ketegangan kejaksaan yang di backup oleh polisi militer dengan polisi Densus 88, dan kelihatan juga kalau ada viral yang merugikan pihak yang sedang berjuang digembosi dengan viral yang lain, ada final lah apalah, jadi kita Kesana dibuatkan kemari. sebentar gitu. Nah, karena ada undang-undang juga jadi viral kan, undang-undang polisi. Nah, keluarlah yang lain sehingga meredup cepat gitu. Itu mereka punya kemampuan segalanya, mereka punya mesin macam-macam gitu. Nah, kita tidak ingin mesin macam-macam, perlengkapan macam-macam yang dibiayai rakyat itu untuk digunakan untuk kepentingan tertentu atau pihak tertentu saja. Itulah bincang-bincang saya dengan Bang Faisal Basri. Semoga pemerintahan ke depan mempertimbangkan kekurangan-kekurangan yang ada, hal-hal yang perlu diperbaiki ya, dari sekarang ke depan. Dan tentu saja kita berharap ke depan pemerintahan kita semakin kuat dan demokratis. Sampai jumpa.